Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Setelah tadi di awal di Raden Alif Mojo Agung, kita ketemu ke Kiai Haji Dalhar atau biasa dipanggil Mbah Dalhar di siang hari ini. Kiai Dalhar lahir di Komplek Pesantren Darussalam, Watu Jongol, Muntilan, Magelang pada hari Rabu 10 Syawal 1286 Hijriah atau 12 Januari 1870 Masehi. Ya. Ketika lahir, beliau diberi nama oleh ayah beliau dengan nama Nahrawi. Nah, ayah beliau adalah seorang dai ilallah yang bernama Abdurrahman bin Abdurrauf bin Hasan Tuqo. Kakek beliau yang bernama Kiai Abdurrauf adalah seorang panglima perang ya benar, Pangeran Diponegoro. Jadi salah satu panglima perangnya Pangeran Diponegoro. Nasab beliau jika diruntut sama saja akan sampai pada Sunan Amangkurat Mas atau Amangkurat III. Dan sebagai keturunan raja, kakek beliau yang bernama Kiai Hasan Tuqo juga mempunyai nama lain dengan sebutan Raden Bagus Kemuning ya. Kiai Dalhar adalah seorang yang dilahirkan dalam ruang lingkup kehidupan pesantren. Jadi kecil pun teng pesantren. Oleh karenanya, semenjak kecil beliau telah diarahkan oleh ayah beliau untuk senantiasa mencintai ilmu agama. Baik ini barang. Pada masa kanak-kanak, beliau belajar Al-Quran dan beberapa dasar ilmu keagamaan pada ayah beliau sendiri, yaitu Kiai Abdurrahman. Menginjak usia 13 tahun, Mbah Kiai Dalhar mulai mondok ke beberapa pesantren. Beliau dititipkan oleh sang ayah pada Mbah Kiai Mat Usul, begitu sebutan masyhurnya beliau. Mesti Kiai Mat Usul itu sebutan masyhur Kiai Mat Usul. Tepatnya di Dukuh Bawang, Desa Ngadirejo, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang. Di sini beliau belajar ilmu tauhid selama kurang lebih 2 tahun. Ya, sesudah dari Salaman, beliau dibawa oleh ayah beliau ke Pondok Pesantren Al-Kahfi Somalangu, Kebumen, yang diasuh oleh Syekh As-Sayyid Ibrahim bin Muhammad Al-Jailani Al-Hasani. Mungkin ini masih keturunan Syekh Al-Jailani, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ya. Yang lebih masyhur disebut Syekh Abdul Kahfi Ats-Tsani. Saat itu beliau baru berusia umur 15 tahun. 8 tahun beliau belajar di pesantren ini. Selama itu pula beliau berkhidmah di dalam pengasuh, ngabdi. Nah, makanya besok kita ngabdi itu harus totalitas. Lanjut. Itu terjadi atas dasar permintaan ayah beliau sendiri kepada Syekh Kahfi. Kurang lebih pada tahun 1314 Hijriah atau 1896 Masehi, beliau diminta oleh guru beliau, yaitu Syekh Kahfi, untuk menemani putra tertua sang guru yang bernama Sayyid Abdurrahman Al-Jilani Al-Hasani Thalabul Ilmi ke Makkah Mukarramah. Nah, jadi Mbah Yai Dalhar itu pas mondok disuwun yaine kenderekne putrane sekolah tenggone Mekah manut, jadi ngabdine totalitas, gak ngabdi setahun tok, jadi ngabdi totalitas. Oke, lanjut. Terutama kepada sahib beliau yang berada di Makkah dan menjadi mufti Syafi'iyah waktu itu yang bernama Syekh As-Sayyid Muhammad Basol Al-Hasani, yaitu ayah dari Syekh As-Sayyid Muhammad Said Basol Al-Hasani. Ketika berada di Hijaz itu nama dulu kalau sekarang Arab Saudi. Inilah Mbah Dalhar memperoleh ijazah kemursidan Thariqah Asyadziliyah dari Syekh Muhtaram Al-Makki dan ijazah Aurad Dalailul Khairat. Nah, Dalailul Khairat ternyata sudah dari dulu, yang sekarang kita juga sudah mendapatkan dari masyayikh kita kemarin ijazah. Nah, ijazah Aurad Dalailul Khairat tersebut itu dari Sayyid Muhammad Amin Al-Madani
yang mana kedua amaliyah ini di belakang hari menjadi bagian amaliyah rutin yang melambungkan nama beliau di Jawa. Selama di Tanah Suci, Mbah Dahlan pernah melakukan kholwat selama 3 tahun di suatu gua yang teramat sempit. Beliau itu selama itu pula beliau melakukan puasa dengan berbuka hanya memakan 3 buah biji kurma serta meminum seteguk air zam-zam secukupnya. Mungkin kalau ditirukan orang sekarang sulit. Dari bagian riyadhah, beliau juga pernah melakukan riyadhah khusus untuk mendoakan para keturunan beliau serta para santri-santrinya. Nah, seperti Masyaikh Lirboyo yang tak pernah berhenti mendoakan santri-santrinya ben gak salah jalur. Oke. Dalam hal adab, selama belajar di Tanah Suci, nah, Mbah Dahlan tidak pernah buang hajat di Tanah Haram, saking mulia none kali Tanah Haram. Ketika merasa perlu untuk buang hajat, beliau lari ke keluar Tanah Haram. Nah, saking hormatine Tanah Haram sampai kebelet hajatnya metu Tanah Haram. Selain mengamalkan zikir jahar ala thariqah syadziliyah, Mbah Dahlan juga senang melakukan zikir sir, zikir rahasia. Bahkan ketika sudah taharruk dengan zikir sirnya, beliau dapat mencapai 3 hari 3 malam tak dapat diganggu oleh siapapun. Telung dino telung wengi gak oleh diganggu, gak iso diganggu. Nah, dengan tirakat beliau akhirnya memunculkan karya-karya beliau. Nah, karya-karya Mbah Dahlan yang sementara ini dikenal dan telah beredar secara umum adalah kitab Tanwirul Ma'ani, Tanwirul Hijah. Sebuah karya tulis berbahasa Arab bukan bahasa Indonesia tentang manaqib Syekh Sayyid Syekh Sayyid Abil Hasan Ali bin Abdillah bin Abdil Jabbar Asyadzili Al-Hasani. Masya Allah, dawa. Imam Thariqah Asyadzillah. Beliau adalah Imam Thariqah Asyadzillah. Selain berthariqah, Mbah Dahlan juga dikenal sebagai salah seorang pengajar ulung nan berdedikasi tinggi. Bahkan sebagian ulama menganggapnya sebagai salah seorang yang tidak kenal kompromi dalam masalah hukum. Ngaji. Bodoh amat masalah liane. Beberapa tokoh ulama pernah mengenyam pendidikan kepada beliau. Di antaranya, yakni kiai kita semua adalah Kiai Haji Ma'ruf Ali Lirboyo, Kiai Haji Dimyati Banten, dan masih banyak lagi hingga sampai pada saat itu Rabu Pon 29 Ramadan 1378 Hijriah atau bertepatan dengan 8 April 1959 Masehi, sesudah mengalami sakit selama kurang lebih 3 tahun, Mbah Kiai Dahlan dipanggil oleh Sang Pencipta. Ada pula yang meriwayatkan jika beliau wafat pada tanggal 23 Ramadan 1378 Hijriah. Akan tetapi 23 Ramadan 1378 Hijriah itu bukanlah hari Rabu, namun jatuh pada hari Kamis Pahing. Nah, sekian yang dapat kita tadi. Sungguh asik dunia dalam berita. Dunia dalam berita. Berita dalam dunia. Ada yang menyenangkan, ada yang menyedihkan. Sekian yang dapat kita ceritakan pada cerita ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan menjadi contoh, dan kita dapat mencontoh beliau, dan semoga kita semua diakui masyayikh Pondok Pesantren Lirboyo. Semoga perjalanan kita diberkahi atau mendapat berkah, mendapat ridho oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga tentunya dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Muhammad Iqbal Falahi undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.